Mas Yusri, Mas Wawan, ini saya buka dulu ya acaranya ya. Silakan. Mas Yusri? Oke, bentar, oke. Saya nyalakan dulu kameranya. Oke. Siap. Oke. Oh, bersinar langsung ya. Sudah Bu. Udah pakai ring light kayaknya. Iya. Kayaknya buat Bigo Live itu ya. Emang kalau udah ngumpul-ngumpul sama seniman ini berat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman yang sudah bergabung di. Nah, kita akan buka sesi event ini bernama sharing session, bincang buku dan kiat menulis kritik sastra. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Yogi Fahri Prayoga dari Intras Publishing adalah salah satu penerbit nasional yang menerbitkan banyak buku, beragam buku dengan beragam tema. Salah satunya adalah buku yang akan pada pagi hari ini. Nah, buku Jalan Kritik Sastra ini adalah kumpulan kritik sastra yang diperdalam lagi oleh penulis dan bisa menjadi panduan bagi teman-teman yang akan mencoba atau menekuni bidang kritik sastra. Saya pikir penulis itu sudah mendapat apresiasi banget dari teman-teman di komunitas sastra atau lembaga-lembaga yang memang otoritatif ketika membicarakan tentang kebudayaan dan literasi. Dan buku ini juga sudah launching di toko buku Gramedia untuk memberikan gambaran atau deskripsi awal ketika teman-teman ingin membeli buku ini di toko buku Gramedia, maka kami mengadakan sharing session pada pagi hari ini. Nah, sharing session hari ini kita mengundang juga selain penulis Mas Yusri Fajar. Saya tinggalkan panggil Mas Yusri itu Bapak karena bukan di Brawijaya. Dan kedua adalah Mas Wawan Eko Yulianto. Ini dua-duanya ternyata sama. Mas Wawan kayaknya sudah mulai move on, pindah ke YouTube. Kok move on, sudah hijrah ke YouTube. Saya sering banget nonton channel YouTube-nya. Tapi blognya masih terisi, Mas ya? Masih jalan. Selain blogger, dia juga menulis di media online, salah satunya terakota.id. Banyakkan menulis soal esai-esai kebudayaan. Kadang juga esai-esainya cukup banyak satir ya, menggelitik ya fenomena hari ini. Dan mungkin fenomena yang sering dilakukan, keanehan-keanehan yang dilakukan milenial itu akan menjadi bahan buat dia. Dari bagian pertama ini, seperti awal kita akan bincang bukunya dulu. Nah, Mas Wawan sudah mungkin menyiapkan catatan-catatan dari buku yang sudah dibaca, yaitu Jalan Kritik Sastra. Oh iya, ini bukunya saya perlihatkan dulu. Oke. Nah, kira-kira Mas, dari hasil pembacaannya, apa yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman dalam sesi diskusi kita pagi hari ini? Oke, terima kasih Mas Yogi. Selamat pagi Mas Yusri. Selamat pagi Wawan. Warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan semua. Salam sejahtera, salam budaya. Terima kasih sekali buat kesempatannya yang diberikan ke saya buat sharing tentang bukunya Mas Yusri, Jalan Kritik Sastra ini. Perlu saya tunjukkan meskipun di belakang sudah banyak, biar kelihatan buku beneran. Ini bukan hanya cover-cover abal-abal yang biasanya di share-share itu loh sebelum bukunya terbit. Nah, PO. Iya, buat PO, iya. Ya, terima kasih juga buat pada Mas Yusri yang memberi saya kehormatan buat membaca buku ini dan berbicara tentang buku ini. Ini buku yang menurut saya sangat sangat menantang. Saya tidak akan menggunakan kata menarik. Biasanya
kata menarik itu digunakan orang ketika tidak ada kata lain yang bisa menjelaskan sesuatu. Dan kalau dalam bahasa Inggris itu kan ya orang ngomong, interesting, itu biasanya tidak menarik atau ya daripada nggak ngomong sama sekali begitulah. Jadi kalau buat saya buku ini menantang, bukan menarik tapi menantang. Dan juga bukan mendorong ya, menantang. Kenapa menantang? Nanti saya akan bahas lebih lanjut kenapa dia ini menantang. Tapi yang ingin saya awali adalah bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa kritik sastra di Indonesia itu mati. Atau banyak yang mengeluhkan tentang kurangnya kritik sastra di Indonesia. Padahal kalau kita lihat di kenyataan ya, kritik sastra itu ada di banyak tempat. Mulai dari di kampus dalam bentuk skripsi yang paling kelihatan ya. Terus di tiap mata kuliah ada tugas-tugas begitu. Dan kalau kita lebih tinggi lagi di yang namanya portal Garuda itu, portalnya artikel-artikel jurnal itu banyak sekali kita temukan di sana kritik sastra. Tapi orang mungkin lebih mengenalnya sebagai penelitian sastra. Ya. Bagi saya dan saya pikir bagi Mas Yusri atau kawan-kawan yang lain, kritik sastra atau penelitian sastra itu pada intinya sama, yaitu usaha untuk memahami atau mengkritisi karya sastra dengan objek tertentu, terus memiliki sistematika tertentu dan menjalankannya secara acak begitu ya. Jadi pada intinya semuanya adalah kritik sastra. Cuma memang bentuknya berbeda-beda. Nah, dari buku ini yang ingin saya komentari adalah bahwa sebenarnya yang terjadi saat ini adalah kritik sastra di Indonesia itu ada, tapi sebagian besar dari kritik sastra yang ada ini berinteraksi dengan audiens yang terbatas. Dan buku ini bagi saya menunjukkan kritik sastra yang berinteraksi dengan audiens yang luas, tidak hanya audiens yang terbatas tadi, yaitu audiens akademik, tapi juga audiens luas, bahkan penulisnya atau publik secara umum yang suka menikmati karya sastra. Jadi itu. Dan yang namanya kita bicara tentang karya sastra itu kan bukan hanya karya yang karya yang perlu dipelajari saja, tapi juga perlu dinikmati. Nah, seringkali ketika kita berhubungan dengan dunia akademik, yang dilakukan akademisi itu adalah memahami karya sastra sebagai sesuatu yang patut dipelajari. Sementara kalau di luar, di audiens selain akademisi, karya sastra itu adalah karya yang dinikmati, dihayati, dan ya dijadikan bagian dari kehidupan. Lagi-lagi saya sampaikan sebagai argumen awal saya bahwa buku Jalan Kritik Sastra ini adalah menunjukkan interaksi antara pekerjaan kritik itu dengan audiens yang tidak hanya akademisi, tapi juga audiens penikmat sastra secara umum. Itu sumbangan utamanya. Nah, untuk ini ada 3 hal yang ingin saya soroti untuk mendukung tadi itu. Yang pertama adalah tentang cakupannya buku kritik ini, dan terus yang kedua adalah kedekatannya dengan audiens sastrawannya, dan yang ketiga adalah bahwa dia sebenarnya juga mau tidak mau harus kita anggap sebagai pengingat buat audiens akademik tadi, audiens yang terbatas tadi. Itu 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang cakupannya, buku Jalan Kritik Sastra ini cakupannya sangat luas, luas dalam artian wilayahnya, wilayah karya-karya yang dibahas adalah tidak hanya karya-karya Indonesia, tapi juga karya-karya asing. Mas Yusri sendiri dosen sastra Inggris ya, jadi aksesnya ke karya dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, tidak ada masalah, dan dalam bahasa Indonesia tentu saja tidak ada masalah, karena beliau ini kan native speaker of Japanese sama bahasa Indonesia ya, jadi pastinya tidak ada masalah begitu. Dan selain karya-karya yang dibahas tadi, mulai karya dari F. Aziz Manna yang ada di Jawa Timur, sampai karyanya Arundhati Roy dari India,
ada di sana. Dari karya-karya penulis Amerika juga disinggung di sana seperti Henry James dan lain-lain. Dan juga karya penulis dari Korea kayaknya tidak dibahas ya di sini. Ada kalau nggak salah dari Han Kang sempat disinggung. Atau mungkin saya jumbuh dengan satu buku lainnya Mas Isri yang kemarin Tamu Kota Seoul itu. Tapi intinya secara cakupan sangat luas karya-karya sastra yang dibahas. Terus ada puisi, ada prosa, dan bahkan drama. Dramanya Akhudiat dibahas di sini. Dan tidak hanya drama yang realis ya. Akhudiat ini kan dramanya dikatakan absurdis dan banyak dikritik karena itu, karena sulit dipahami itu. Dan itu dibahas juga di sini. Jadi luas secara subjek yang dikaji. Terus secara pendekatan kita bisa melihat banyak di sini. Dari judulnya saja kelihatan aplikasi teori postkolonial sampai ekokritik. Jadi ada mengkritisi dari pendekatan postkolonial, melihat sebuah bangsa sebagai entitas yang telah mengalami kolonialisasi, dan juga ada juga pendekatan secara ekokritik. Ekokritik pendekatan dari ekologi dan kritik terhadap eksploitasi alam gitu. Dan di tengah-tengahnya banyak kita lihat berbagai macam pendekatan lainnya. Misalnya yang sangat kurang lazim ya, bisa dibilang sangat kurang lazim, yaitu gastrokritikisme yang mengkritisi representasi makanan atau bisa dibilang agensi makanan dalam karya sastra. Bagaimana makanan itu merepresentasikan sesuatu, bagaimana makanan itu menjadi simbol dari sesuatu, dan bagaimana sikap manusia terhadap makanan, baik yang lokal maupun yang internasional gitu. Jadi itu tampak di sini. Dan tentu saja ini menunjukkan bahwa penulis ini tidak segan-segan dalam melakukan kritik, tidak melakukan kritik atas karya-karya yang sudah dianggap kanon, seperti karya-karya dari penulis yang sekarang diketahui memenangkan Nobel atau memenangkan Pulitzer dan lain sebagainya. Tapi juga karya dari penulis-penulis yang memiliki nilai dan banyak yang bisa digali darinya, meskipun penulis ini bisa dibilang masih muda atau dan juga bukan penulis yang terkenal di mancanegara begitu. Dan itu bisa kita temukan di sini. Dan hal ini menunjukkan ke kita bahwa ya cakupan penulisnya itu luas dan tidak mengenal batasan yang sifatnya disiplin begitu loh. Bukan hanya khusus ke satu pendekatan, entah itu pendekatan postkolonial saja, tapi berbagai macam pendekatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah adanya usaha untuk merangkul audiens di luar audiens akademik. Mas Yusri ini kan dosen ya, dosen, dan namanya dosen ya punya kewajiban melakukan penelitian, menerbitkan tulisan, terus menerbitkan di jurnal dengan metodologi penyampaian tertentu. Tapi di sini karya kritik yang disampaikan ini bentuknya lebih mendekati esai dalam artian konvensional ya, disampaikan dengan bahasa yang antara populer dan akademis. Terus kehadiran penulis di situ muncul ya menggunakan sayat, bukan seperti banyak karya ilmiah yang terkesan kaku dengan menggunakan penulis mengatakan ini, menurut penulis ini, menurut ini begini. Dan yaitu gayanya esai secara yang lebih konvensional atau mendekati populer. Terus juga dibahas di sana bagaimana karya itu dimaknai dengan penjelasan yang merangkum pengalaman-pengalaman individu juga. Jadi tidak kaku dibatasi oleh satu teori dan kemudian mengikuti teori itu dan menerjemahkan karya itu berdasarkan teori yang dipakai.
Mas Yusri di sini menghubungkan ini dengan pengalaman-pengalamannya, misalnya pengalaman pribadi dalam membaca atau pengalaman mengikuti diskusi di berbagai tempat, di mana akhirnya muncul penafsiran yang bisa ada, dan pengalaman keseharian. Kita bisa lihat itu waktu Mas Yusri ini membahas tentang geliat sastra kontemporer Indonesia itu. Di situ yang dibahas bukan hanya hasil-hasil kajian tentang karya sastra, tapi kita juga bisa temukan di sana hasil pengamatan Mas Yusri tentang adaptasi dari karya sastra tulis menjadi karya audio atau karya visual. Dan contoh yang dipakai ketika menjelaskan hal itu adalah contoh-contoh dari menghadiri sebuah bedah buku, di mana bedah bukunya Lela Khudori, yang juga di situ ditampilkan video karya Wisnu dengan menghadirkan yang dibintangi Reza Rahadian gitu. Dan apresiasi terhadap karya sastra seperti ini tidak bisa dipungkiri lebih mendekati kepada penulis sebagai pencipta karya dan audiens secara umum yang ingin memahami karya sastra itu lebih dalam. Saya ingatkan lagi bahwa karya sastra ini kan betapapun adiluhungnya ya, terkadang adalah tetap karya yang dibuat untuk dinikmati orang. Dia dibuat bukan untuk memberikan informasi kaku satu arah, tapi memberikan sesuatu yang bisa dinikmati, dan akhirnya orang seringkali terhanyut, terbawa, dan baper juga. Padahal setelah itu mereka biasanya bertanya-tanya, kira-kira maksudnya ini apa sih? Kira-kira ketika karakter tadi memilih melakukan ini, apa maksudnya? Signifikansinya apa? Dan itu yang dicoba jelaskan oleh Mas Yusri dalam kritik sastranya. Jadi kritik dalam artian membuka pemahaman lebih luas. Dan teori di sini digunakan untuk menajamkan interpretasi kita terhadap bagian-bagian karya sastra tertentu. Nah, itu yang seringkali hilang dari kritik sastra yang muncul dalam bentuk tulisan-tulisan seperti di jurnal yang bisa dibilang kaku lah, ada pendahuluan, terus metodologi, dan kemudian temuan dan interpretasi hasil begitu. Seringkali penulisan dengan metode yang umumnya dipakai di jurnal itu, dampaknya adalah kita melihat karya sastra itu sebagai sebuah objek yang diteliti dan disajikan secara kering kepada pembaca. Dan saya belum pernah menemukan penulis yang menikmati membaca artikel jurnal gitu untuk mungkin mendapatkan pemahaman lebih lanjut. Yang membaca artikel jurnal ya biasanya dosen-dosen sendiri ya, yang kadang-kadang perlu untuk dikutip, atau mahasiswa yang perlu untuk mengutip dan kemudian dijadikan bahan gitu. Jadi dengan menyajikan ini, dengan menyajikan kritiknya ini dalam bentuk yang dalam bentuk esai, dalam bentuk yang lebih luas begini, penikmatan itu lebih luas, penikmatan akan karya kritik ini lebih luas. Makanya tidak heran kalau banyak dari tulisan ini yang terbitnya bukan di media akademis, tapi juga misalnya di diskusi sastra pesantren, atau di portal online begitu ya, seperti di Basa Basi misalnya. Dan majalah Basis juga ada ternyata ya. Jadi itu adanya usaha untuk menyajikan hasil kritik ini dalam bentuk yang lebih populer dan engaging penulis dan pembaca secara umum, bukan hanya bagian akademisi gitu. Itu hal kedua yang saya lihat. Mungkin sebelum sampai ke hal ketiga, saya perlu konfirmasi lah sebenarnya, bahwa kritik sastra itu kan usaha untuk memahami karya sastra dengan subjek yang jelas, terus pendekatan yang jelas begitu ya, dan langkah-langkah yang jelas. Nah, biasanya hasil kritik sastra ini bisa disampaikan dalam berbagai hal. Kalau di kampus
mahasiswa diharuskan menyampaikan itu dalam bentuk skripsi ya, yang ada pendahuluan, terus kajian pustaka, metodologi, dan hasil itu. Terus kalau di lingkup populer kita bisa menyajikannya dalam bentuk esai seperti yang di Terakota gitu misalnya, atau di Basa-basi dan lain sebagainya. Nah, dan banyak lagi caranya ya pastinya. Yang dipilih Mas Yusri adalah cara yang kedua tadi, yang lebih merangkul orang-orang di luar wilayah akademik. Tapi tetap tidak bisa diingkari bahwa kritik sastra di Indonesia itu hidup sekali. Hidup sekali. Cuman hidupnya di wilayah yang berbeda gitu. Terus yang ketiga adalah saya tadi menyampaikan bahwa buku ini layak menjadi reminder buat saya ya pribadi sebagai dosen, ini terus menantang saya untuk ada banyak cara untuk melakukan kritik dan ada banyak cara untuk menyajikan kritik yang kita buat itu. Dan jurnal bukan satu-satunya cara tentu saja. Dan bahkan lebih menarik kalau kita menyajikan hasil kritik kita, hasil penelitian kita tentang karya sastra itu untuk dibaca ke audiens yang lebih luas. Sehingga kalau yang kita lakukan dengan kritik itu adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut atau mengusahakan pemahaman lebih jauh, itu akan sampai kepada audiensnya yang tepat, yaitu pembaca karya sastra. Dan kalau kritik itu kita perlakukan sebagai upaya untuk memberi penilaian atau judgement terhadap karya sastra, dan itu sah-sah saja ya, karena memang elemen dari kritik itu kan mulai dari memberi pemahaman sampai menghakimi atau memberi penilaian. Nah, kalau kita memang ingin melakukan yang seperti itu, kita juga akan lebih tepat sasaran karena dengan melakukannya secara populer dan secara lebih lebih merangkul penulis dan pembaca seperti ini, pesan itu akan lebih tercapai. Sehingga kalau di pengantar ini Mas Yusri menyinggung bahwa salah satu peran kritik adalah untuk memberikan memacu penulisnya, menantang penulisnya untuk melakukan lebih dari yang saat ini, itu juga lebih bisa tersampaikan. Dan mungkin ini bagian yang paling menantang dari buku ini. Dia mengingatkan ke kita audiens mahasiswa sastra, dosen sastra, atau penikmat sastra secara umum bahwa kritik sastra itu perlu juga disemarakkan di bagian yang ini, bagian audiens populer ini. Karena salah satu hal yang membuat orang mengatakan bahwa kritik sastra di Indonesia itu tidak hidup atau tidak vibrant itu adalah karena di wilayah populer inilah tidak banyak ditemukan penulis yang melakukan kritik dengan metode yang disiplin, tapi menyajikannya dengan gaya yang lebih berterima atau lebih bisa lebih mendekati penulis dan pembacanya. Jadi itu hal ketiga yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama cakupannya yang luas, yang kedua adalah adanya upaya untuk mendekati pembaca dan penulis, dan yang ketiga adalah karya ini harusnya menjadi reminder buat peneliti sastra, mahasiswa sastra atau dosen sastra agar mengetahui atau agar memiliki kesadaran lebih bahwa ada satu wilayah penyampaian kritik sastra itu yang mestinya akan lebih ramai kalau mereka juga beraktivitas di sana lebih dari saat ini. Jadi demikian Mas Yogi yang bisa saya sampaikan untuk membuka acara ini. Terima kasih. Oke, saya ada 2 pertanyaan Mas, mungkin bisa langsung direspon. Tadi kan kita bicara satu soal cakupan, bahwa nah, dari teori itu, apakah memang menurut Mas Wawan, mana sesuatu hal yang sangat baru yang mungkin memang bisa terus dikembangkan oleh para
atau juga mungkin teman-teman yang memang bergelut di bidang sastra. Ada Dari dua karya yang kritiknya kah, atau mungkin dari segi karya kesusastraannya juga. Itu yang pertama sih, Mas. Oke. Halo? Ada lagi, Mas? Oke. Kalau yang kedua, nah ini kan bicara kedekatan audiens, terus juga ini kan juga buku ini dianggap bisa menjadi pengingat buat seluruh akademisi yang menyebut kritik sastra sebagai penelitian sastra gitu. Ada ruang bertemunya nggak sih, Mas, antara mereka yang mungkin di luar di gelanggang sastranya sendiri, sama memang yang berada di dalam ruang-ruang akademik itu? Ada ruang untuk bertemunya nggak sih, Mas? Atau ya udah sih masing-masing biar aja punya ruangnya sendiri-sendiri, tapi bisa ngerangkul bisa punya pembacanya sendiri-sendiri. Jauh, Mas. Oke. Yang pertama, yang paling baru yang menurut saya bisa dilakukan lebih jauh lagi oleh pembaca adalah Mas Yusri ini kan sangat luas cakupannya, mulai dari karya sastra yang baru seperti terbitan karya-karya penulis pemula yang ikut menang lomba menulis cerita perjalanan yang diadakan sebuah biro jasa, sampai karya-karya yang pernah memenangkan penghargaan global seperti Arundhati Roy, The God of Small Things itu. Nah, yang menurut saya sangat menonjol adalah ketika Mas Yusri ini membahas tentang makanan dalam karya sastra, gastrokritikisme yang diaplikasikan ke karyanya Alfian di Bahatang. Itu menurut saya sangat menyegarkan, karena makanan itu sudah sangat dekat dengan kita. Kita tidak mungkin memulai hari tanpa makan, kecuali kita kurang rezeki, begitu ya. Dan itu perlu pembahasan tersendiri. Dan kedua adalah tahun-tahun terakhir ini kan sebelum corona, kita begitu menikmati yang namanya warung kopi, terus wisata kuliner, atau bahkan sekarang di masa corona pun banyak yang memasak untuk dijual karena tidak bisa makan di restoran gitu ya. Jadi makanan itu sesuatu yang begitu dekat dengan kita. Tapi begitu sedikit kita mendekati karya sastra yang membahas makanan, yang memiliki makanan di dalamnya. Kebetulan saja mungkin dalam buku ini yang dibahas adalah karya Alfian di Bahatang yang memang membahas warung-warung coto ya. Tapi saya yakin dan saya sudah membaca di banyak karya sastra, makanan itu hadir. Hadir tidak hanya sebagai elemen kehidupan yang sebagai necessity ya, sebagai kebutuhan, tapi juga sebagai perlambang, simbolisme. Misalnya ketika kita berbagi makanan dengan orang, itu kan menunjukkan kita percaya ke orang lain. Kita mau membuka hubungan dengan orang. Itu. Jadi tentang makanan itu sesuatu yang sangat perlu dilanjutkan lebih jauh. Atau pendekatan secara gastrokritisisme. Dan itu bisa dilakukan ke semua karya. Dengan semakin populernya wisata kuliner dan warung kopi di Indonesia, saya sudah bisa membayangkan bahwa warung kopi dan makanan itu akan semakin banyak hadir di karya sastra. Dan ketika hadir, dia pun tidak mungkin hanya sebagai sampiran saja. Kalau sampiran saja bisa dihilangkan. Banyak elemen-elemen simbolik yang bisa digali dari situ. Dan hal kedua yang dibahas paling akhir yaitu tentang wisata persoalan ekologis yang diakibatkan oleh eksploitasi alam, dalam hal ini lumpur lapindo ya, yang dibahas, itu juga sesuatu yang akan bisa terus dieksplorasi. Karena tahun demi tahun kita melihat semakin banyak hutan yang dialihfungsikan, terus semakin banyak usaha-usaha untuk mengeruk hasil lautan untuk kepentingan ekonomi, itu menunjukkan ini masalah yang bukan akan berkurang, tapi akan semakin lebih besar. Dan itu membutuhkan, mestinya sastrawan yang biasanya mengamati dan punya keresahan,
akan membahas itu lebih jauh. Dan artinya kritikus atau akademisi atau pembaca sastra bisa mencurahkan perhatian lebih ke wilayah ini. Jadi itu, Mas. Kalau yang kedua, pertanyaan kedua tentang titik temunya akademisi dan bukan non akademisi, kok kesannya pusatnya ke akademisi. Akademisi dan penikmat karya sastra dan pelaku sastra ini adalah semestinya di karya-karya kritik yang disampaikan dengan bahasa yang lebih luas dan populer, tapi dengan kedisiplinan dalam pengerjaan atau disiplin dalam metodologi, tapi populer dalam penyampaian. Dan karya-karya esai semacam ini akan sangat berpotensi untuk menjadi titik temu di situ. Dan tentunya juga akademisi juga perlu terus mengupdate dengan karya-karya sastra yang ada saat ini ya, bukan hanya membaca dan menganalisis karya-karya sastra yang memang sudah kanon atau terkenal di mana-mana untuk dijadikan bahan penelitian, tapi juga seperti halnya Mas Yusri yang datang ke bedah buku dan berkenalan dengan penulis karena memang beliau ini sastrawan juga dan tahu karya-karya yang baru muncul dan juga baru muncul dan mungkin memenangkan penghargaan atau mungkin tidak, yang memiliki potensi untuk digali lebih lanjut. Jadi itu, Mas. Oke, baik. Itu keuntungannya kalau dosen itu juga sastrawan tuh Mas ya. Jadi update terus. Dan memberikan contoh ketika mengajar kayaknya segar gitu ya. Oke, ada di pertemuan ketika buku ini dan buku-bukunya masih cenderung baru untuk dibaca gitu. Buku yang ada. Ya itulah kenikmatan belajar sastra ya teman-teman. Terima kasih banyak Mas tadi sudah memberikan 2 pemaparan dan menjawab apa yang selama ini saya ada di kepala yang saya selalu setelah membaca buku itu ada beberapa hal yang saya ingin gali. Nah itu yang juga yang ternyata masih ketika kita bilang di buku ini juga kritik itu juga membicarakan sebenarnya bukan hanya karya sastra sebagai karya fiksi, tapi dia juga bicara tentang ketika kritik itu diberikan dia punya realitas yang memang ingin disampaikan atau mungkin diresahkan oleh si penulisnya gitu. Nah saya langsung ke Mas Yusri untuk Nah Mas ini kan tadi sudah bincang buku, nanti Mas Yusri mungkin bisa memberikan respon juga terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Wawan terkait buku yang Mas Yusri tulis. Terus juga mungkin yang kedua adalah Mas kiat menulisnya gitu. Apakah memang ini kan memang rata-rata bukan buku how to ya Mas ya yang dituliskan, tapi memang ada hasil kajian dan bagaimana cara pembaca untuk kira-kira kalau mau saya terapkan dengan karya-karya saya atau kritik-kritik yang akan saya tulis itu ada panduannya nggak Mas kira-kira Mas? Ya, baik, Yogi dan teman-teman, dan Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang sekali pada kesempatan kali ini, meskipun akhir pekan, saya bisa bertemu dengan teman-teman untuk membincangkan buku Jalan Kritik Sastra dan bagaimana kita bisa menulis satu kritik. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa menulis kritik itu, kalau Wawan tadi menggunakan istilah menantang untuk memberikan respon terhadap buku saya, maka saya ingin menyampaikan bahwa menulis kritik sastra itu adalah sebuah proses menulis yang menantang. Kenapa menantang? Pertama, menurut saya, tantangan yang harus dihadapi adalah kita berhadapan dengan para penulis, baik para penulis yang karya sastra yang sudah menjadi pesohor, maupun para penulis karya sastra yang baru memulai menulis.
ini akan menjadi tantangan tersendiri karena kalau kritik sastra dipahami sebagai sebuah apresiasi atau analisis terhadap karya sastra yang tidak berhenti pada kajian atau analisis isi, baik itu intrinsik dan ekstrinsik karya sastra, tetapi juga sampai pada penilaian baik buruknya karya, maka tentu saja akan ada dampak, baik itu dampak psikologis maupun dampak-dampak yang misalnya bersifat akademik dan bahkan akan memunculkan polemik. Dampak psikologis itu adalah misalnya ketika seorang kritikus itu mengenal dengan baik penulis yang akan dikritik naskahnya. Otomatis kalau kritik sastra yang ditulis itu menyampaikan kelemahan atau kekurangan, bisa saja ya penulisnya itu merasa tidak nyaman atau tidak terima, itu bisa saja ya. Terutama ketika kritik itu disampaikan dengan tajam terkait dengan kelemahan-kelemahan itu. Nah, sebaliknya ketika kritik sastra itu cenderung untuk lebih banyak mengungkapkan kelebihan-kelebihan karya sastra, biasanya para penulis karya sastra itu tentu akan senang ya, karena akan mendapatkan semacam legitimasi bahwa karyanya itu mendapatkan dukungan, mendapatkan apresiasi yang positif. Itu yang psikologis. Nah, dampak yang akademis yang juga menantang menurut saya, karena naskah kritik sastra yang sudah ditulis itu akan diuji oleh publik ya. Kalau di dunia universitas ya tentu akan dinilai apakah kritik sastra yang ditulis itu berbobot, penggunaan konsep teori dan kutipan-kutipan atas karya itu benar-benar sesuai, benar-benar menunjukkan sebuah paparan yang menunjukkan sebuah tema yang menjadi fokus atau tidak. Kemudian juga akan dinilai apakah kritik sastra yang ditulis itu adalah sebuah hasil yang mutakhir atau tidak, atau itu suatu kritik yang itu sudah sering dilakukan oleh para penulis kritik sebelumnya. Itu tantangan-tantangannya. Nah, tantangan yang terakhir tentu saja terkait dengan polemik ya. Kalau misalnya kritik sastra itu dinilai menyajikan sesuatu yang bisa menyulut persoalan, maka itu bisa berpotensi menjadi polemik ya. Terutama ketika sebuah naskah kritik sastra itu berani menyajikan kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Nah, saya secara pribadi, saya jujur ingin mengakui bahwa kritik-kritik yang awalnya saya tulis itu memang lebih banyak berupaya untuk mengkaji ya, menganalisis karya-karya sastra itu tanpa terlalu banyak menyampaikan kekurangan-kekurangannya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa tanpa upaya untuk melihat kelemahan dan kekurangan satu karya sastra, maka satu kritik sastra itu menurut saya akan kehilangan kekuatan penting yang sebenarnya dibutuhkan oleh perkembangan kesusastraan di Indonesia. Kalau seorang penulis kritik, mohon dicatat ya, saya lebih suka menggunakan istilah penulis kritik daripada kritikus, karena bagi saya secara pribadi, kritikus itu adalah satu status yang begitu tinggi ya, menjadi beban gitu. Jadi saya lebih senang menjadi penulis kritik gitu. Kalau disebut kritikus itu agak berat ya. Mungkin itu makomnya Pak HB Yasin atau kritikus-kritikus lain yang sudah begitu berkontribusi besar dalam jagat kesusastraan. Itu yang saya maksudkan dengan tantangan yang pertama. Yang berikutnya saya ingin bercerita sedikit ya tentang proses kelahiran buku ini. Jadi kadang-kadang memang saya berusaha untuk menyampaikan atau meng-share beberapa tulisan saya di media sosial, apakah itu di Instagram, apakah itu di Facebook. Nah, pada suatu hari saya nge-share ya, menulis satu status terkait dengan naskah kritik saya yang membahas tentang puisi-puisi yang ditulis oleh
Alfian Dipahatang yang berjudul Dapur Ajaib, yang saya tulis untuk sebuah lomba esai sastra ya pada saat itu. Dan tadi sudah disinggung oleh Wawan ya, memang saya sendiri terus ingin belajar, berupaya untuk menggunakan teori-teori yang mutakhir gitu. Nah, gastrokritik atau kritik sastra terkait dengan kuliner itu sebenarnya juga belum lama saya pelajari gitu ya. Tapi saya waktu itu, ya saya sampaikan saja sedikit sejarahnya ya. Saya waktu itu ya memulai dari pembacaan satu karya. Saya membaca cerpennya Mas Damhuri Muhammad di Kompas, dan juga membaca bukunya Mbak Lela Eskudori, yang di dalamnya saya menemukan ada narasi-narasi, ada gambaran-gambaran tentang bagaimana tokoh-tokoh itu mengonsumsi makanan, dan bagaimana makanan itu ternyata tidak sebatas menjadi pemuas dahaga dan pemuas rasa lapar ya, tapi juga menunjukkan identitas. Nah, dari situ kemudian saya tertarik, ini sebenarnya isu yang menarik ya soal makanan ini. Kemudian saya baru mencari konsep-konsep teori yang terkait dengan itu. Maka lahirlah naskah kritik yang saya ikutkan dalam lomba esai sastra yang diadakan majalah basis itu. Nah, setelah saya posting itu, kebetulan Mas Lutfi J. Kurniawan dari Intrans Publishing mungkin melihat dan mengomentari esai atau artikel saya itu, bagaimana ini, kapan bisa dibukukan di dalam sebuah buku gitu. Nah, waktu itu sebenarnya saya ragu-ragu ya, karena setelah saya menerbitkan buku esai yang berjudul Sastra yang Melintasi Batas dan Identitas itu, sudah banyak sekali naskah-naskah yang saya tulis yang itu dibukukan di dalam buku itu. Jadi jujur stok naskah kritik yang saya tulis belum begitu banyak gitu ya. Tapi kemudian saya melihat-lihat, mencari-cari dokumen lagi, itulah kenapa kemudian di dalam buku itu tidak hanya naskah kritik yang saya tulis untuk satu kegiatan lomba kritik, tapi juga sebenarnya naskah kritik yang saya tulis sebenarnya untuk sebuah kegiatan bedah buku yang biasalah, santai gitu ya, kegiatan yang sering diadakan oleh teman-teman komunitas gitu. Yang kemudian catatan-catatan saya itu saya lihat lagi, kemudian saya olah, saya perdalam, saya pertajam, kemudian jadilah naskah kritik. Seperti salah satu artikel atau kritik sastra yang ada di dalamnya terkait dengan sastra perjalanan, itu awalnya adalah satu tulisan yang saya buat untuk bedah buku kumpulan cerpen yang terkait dengan sastra dan perjalanan gitu ya, perjalanan cinta lah gitu ya, romantisnya itu, karena memang itu fokus pada satu wisata yang di dalamnya ada kisah cinta gitu. Itu kisah bagaimana buku itu kemudian terbit. Meskipun saya sebenarnya masih menilai buku ini bisa diperbanyak lagi dengan naskah kritik, tapi saya pikir kalau menunggu banyak nanti tidak akan terdokumentasikan lagi. Kemudian saya berpikir ada beberapa naskah-naskah kritik yang memang itu menjadi concern saya selama ini, yaitu kajian-kajian kritik yang membahas karya-karya sastra bernuansa postkolonial. Itu yang pertama, memang itu adalah satu perjalanan kritik sastra saya yang sudah saya mulai sejak lama. Dan itu pemicunya saya akui itu ketika saya studi lanjut ya. Waktu itu saya di satu universitas di Jerman, waktu itu Wawan sudah di Amerika, dan Wawan tahu karena beberapa kali Wawan itu saya mintai pendapat, saya minta untuk membaca paper saya gitu. Jadi tahu perjalanan lah, proses saya menimba ilmu dan menulis waktu itu. Dan di sanalah saya mengenal kajian-kajian sastra postkolonial yang menurut saya menarik, karena begini, pertama, kajian postkolonial yang di dalamnya banyak sekali kajiannya itu mulai dari soal orientalisme, soal identitas, superioritas, mimikri, ambivalensi, dan seterusnya, itu menyajikan kajian-kajian yang membahas karya sastra penulis peranakan, terutama yang memiliki latar belakang Asia, dan itu menurut saya sangat terkait dengan diri saya gitu.
terus saya berpikir waktu itu, meskipun saya kuliah di School of Language and Literature ya, yang basisnya itu adalah sebenarnya pada English speaking countries, tapi kemudian saya berpikir akan menarik kalau saya memulai mengkaji karya-karya peranakan itu, karena saya merasa memiliki sense of belonging juga sebagai orang Asia gitu. Itu yang pertama, terkait dengan teori. Kemudian teori-teori lain yang ada di dalam buku itu memang teori-teori yang saya juga tertarik dan tekuni. Nah, untuk teori atau untuk bahasan terkait dengan kritik sastra, terkait dengan lingkungan, itu juga waktu itu ada dosen, profesor saya, yang mengajar saya itu, dia salah satu orang yang ada di dalam komunitas kajian ekokritisisme lah. Dia seorang ahli kajian sastra Amerika kontemporer, tapi dia fokus pada kajian kritik sastra lingkungan. Nah, di situ saya mengenal ya. Kemudian saya pikir-pikir, wah ini menarik juga ya kajian-kajian seperti ini, kritik sastra yang memfokuskan pada upaya untuk melihat, menimbang karya-karya sastra yang mengangkat isu-isu lingkungan. Bukankah di Indonesia fenomena lingkungan itu sudah menjadi persoalan yang serius gitu loh, dan banyak sekali karya-karya sastra yang mengangkat fenomena-fenomena itu. Itulah yang kemudian menjadi alasan saya untuk juga menekuni kajian kritik sastra itu. Kemudian tentu saya prinsipnya begini di dalam proses menulis buku dan menulis kritik itu, bahwa saya sebisa mungkin tidak menulis kritik-kritik sastra yang itu sebelumnya sudah terlalu banyak dilakukan orang atau sudah saya lakukan sendiri. Misalnya waktu S1 itu saya kan menulis sebuah analisis ya terhadap satu drama realis, dan saya menggunakan pendekatan psikoanalisis gitu. Ya itu sudah terlalu banyak yang mengkaji itu. Makanya kemudian saya mencoba untuk membaca, mencari-cari berbagai karya sastra yang menyajikan isu-isu mutakhir gitu. Itu yang terkait dengan isi dan juga pemilihan-pemilihan tema ya dalam kritik itu. Nah, terkait dengan judul, mengapa saya menulis Jalan Kritik Sastra gitu? Ya, itu menurut saya terkait juga ya dengan sebuah proses menulis kritik itu, saya berpikir menuntut sebuah proses dalam satu perjalanan yang tidak pendek gitu ya, panjang gitu ya, karena harus membaca, harus banyak menggunakan referensi, kemudian harus bisa juga melihat perkembangan sastra, melihat sejarah sastra, relasi-relasi karya sastra yang mau kita analisis dengan karya-karya sastra sebelumnya. Itulah mengapa saya menulis Jalan Kritik Sastra. Kemudian mengapa ada aplikasi teori postkolonial dan ekokritik gitu. Ini saya sebenarnya ingin menyajikan sesuatu yang sedikit berbeda dari sebelumnya ya. Kalau judul sebelumnya itu kan sastra yang melintasi batas dan identitas gitu. Jadi judulnya ada kesan ya sedikit puitis ya di situ, sastra yang melintasi batas dan identitas, meskipun judulnya ada kesan akademik juga, tapi saya masih menimbang itu sebagai sebuah judul yang saya harapkan tidak klise gitu ya. Nah, sebenarnya kalau judul yang kedua ini ada kata yang sudah sering kali digunakan, yaitu aplikasi ya. Aplikasi itu sering kali muncul ya dalam buku-buku penelitian sastra atau penelitian bahasa. Itu sengaja saya tuliskan di situ dengan maksud bahwa tidak cukup seorang kritikus itu hanya mengetahui dan mempelajari teori-teori yang ada di dalam jagat kesusastraan atau jagat-jagat di luar sastra ya, karena sekarang kan memang kajiannya interdisipliner tanpa mampu untuk mengaplikasikannya. Mengapa kemudian saya tulis mengaplikasi gitu ya. Jadi memang itu ya. Jadi kalau tadi Mas Wawan menyampaikan kesan bahwa cakupannya luas, memang ya itu, saya berusaha untuk mengkaji karya-karya sastra dengan perspektif-perspektif yang menurut saya sebelumnya belum pernah saya pelajari, saya temukan gitu. Saya mencoba. Dan yang terakhir itu di lomba kritik sastra yang dilakukan oleh HISKI
Bali dan Balai Bahasa Bali itu temanya juga menantang gitu. Karena sebelumnya saya belum secara spesifik pernah menulis relasi sastra dan pariwisata gitu. Nah, itu menantang sekali dan tentu karena saya ingin berpartisipasi menulis tentang itu, saya membaca konsep-konsep lah ya, konsep-konsep atau kajian terkait dengan sastra dan pariwisata. Kebetulan sebelumnya saya membaca novel Laksmi Pamuntjak yang berjudul Amba, dan di situ saya berpikir tentang bagaimana jika saya melihat kunjungan Amba ke Pulau Buru itu saya kaji dari perspektif itu gitu. Karena di Buru itu menjadi tempat di mana sastrawan Pramodya Anantatur menulis karya-karyanya. Dan di sana juga memiliki, saya baca buku-buku tentang Buru, memiliki panorama sumber alam yang juga menarik, dan itu sudah banyak ditulis ya, baik oleh orang-orang dari Indonesia maupun oleh orang-orang dari luar negeri. Jadi itulah berbagai hal yang saya pikirkan dan saya lakukan terkait dengan kritik sastra, dan khususnya terkait dengan buku Jalan Kritik Sastra. Itu. Jadi itu sementara Yogi yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin setelah ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang ya proses penulisan kritik sastra. Saya menyiapkan satu PowerPoint pendek gitu ya untuk memberikan gambaran saja secara umum gitu ya. Mungkin setelah ada tanya jawab dulu, baru nanti saya akan melanjutkan tanya jawab tentang buku ini ya. Buku ini kemudian saya akan melanjutkan tentang penulisan kritik sastra gitu, yang PowerPoint-nya sudah saya siapkan ya. Sedikit tidak yang sangat lengkap gitu. Saya juga baru berpikir dan menyiapkan tadi gitu, agar nanti proses penulisan kritik sastra itu bisa juga mendapatkan tanggapan atau respons dari teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Begitu, Yogi, sementara ya. Oke, baik. Ini kan tadi ada dari proses penulisan bukunya, atau kita bicara proses kreatif. Nah, kalau saya ikut membaca, ada isu juga tentang pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Ya. Yang mempengaruhi cara kita belajar di secara akademik ya di Fakultas Sastra. Itu apakah sekarang masih harus terus digali, atau memang ini sudah lama tapi mulai diaktifkan kembali dalam proses akademik kajian-kajian akademik itu sendiri. Monggo Mas. Ya, terima kasih Yogi atas pertanyaannya yang menarik ya. Saya kira kritik sastra atau kajian-kajian sastra dengan perspektif interdisipliner atau transdisipliner itu menurut saya hari-hari ini begitu dibutuhkan gitu ya. Sejak spirit untuk mengkaji karya sastra dengan pendekatan-pendekatan atau konsep-konsep post-strukturalis, di mana karya sastra itu tidak semata-mata dikaji dengan sudut pandang yang berhenti pada struktur dan juga formalisme yang ada di dalam karya sastra itu, maka menurut saya kajian-kajian karya sastra itu bisa menjadi lebih menarik dan lebih berkembang gitu, menurut saya. Karena sekarang ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terrepresentasikan di dalam karya sastra itu, menurut saya memang menuntut kita untuk melihatnya secara interdisipliner. Interdisipliner pada konteks ini itu keterkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Misalnya kita harus mengakui ya, ada banyak sekali disiplin di luar sastra yang itu berkontribusi besar dalam kemajuan dan perkembangan kritik-kritik sastra mutakhir. Kajian-kajian yang terkait dengan kritik sastra lingkungan itu kan interdisipliner ya. Saya sendiri bukan seorang botanis ya, bukan seorang yang memiliki kemampuan pengetahuan yang baik tentang biologi, tapi
kajian-kajian lingkungan, kajian-kajian relasi sastra dan lingkungan ini hari-hari ini menarik gitu, dan itu membutuhkan satu sentuhan, satu perspektif yang baru terkait dengan di situ. Dulu ada aliran-aliran kan ya di dalam kritik sastra itu. Salah satunya aliran kritik sastra Rawamangun yang ingin berfokus pada karya sastra itu sendiri. Ya, kritik sastra ya sebuah kajian yang berusaha untuk fokus kepada karya sastra itu sendiri tanpa mengkaitkannya dengan konteks-konteks yang terjadi di luar karya itu. Ya, itu kan satu upaya ya yang barangkali memang dilakukan untuk benar-benar melihat ya karya sastra sebagai sebuah karya seni gitu ya. Karya seni, jadi nilai artistiknya bagaimana, penyajian unsur-unsur di dalamnya bagaimana, relasi-relasinya bagaimana. Jadi melihat semacam bangunan itu ya dilihat itu sebagai sebuah bangunan yang di dalamnya itu ada berbagai macam unsur ya, ada tiangnya, ada gentingnya, ada lantainya, ada pintu dan seterusnya, tanpa melihat hal-hal lain yang itu terkait dengan misalnya sejarah pembangunan rumah itu seperti apa, kemudian terkait dengan pengadaan barang untuk membangun rumah itu seperti apa gitu. Padahal rumah itu menurut saya sangat terkait dengan identitas sosial, dengan relasi antara orang yang membangun rumah itu dengan orang yang lain, dan itu bisa saja kemudian menjadi luas. Itulah kenapa menurut saya kajian interdisipliner ya itu memberikan satu perspektif yang luas. Tetapi begini, Yogi, saya mendengar dari beberapa guru saya dan saya juga sepakat ya. Artinya begini, seorang pengkaji karya sastra itu mau tidak mau di awal-awal dia menulis atau mengkaji itu memang harus memiliki kemampuan untuk membaca karya sastra secara komprehensif gitu ya. Dalam arti begini, kenali dulu lah hal-hal yang mendasar di dalam karya sastra itu. Ya, apakah itu kalau prosa ya itu plotnya, karakternya, ya fokus dulu di situ. Jadi kemampuan untuk membaca itu menjadi penting. Karakternya bagaimana, sudut pandangnya bagaimana gitu. Nanti baru itu bisa dikembangkan dengan kajian-kajian, dengan pendekatan-pendekatan poststrukturalis yang tadi saya sebutkan gitu, Yogi. Saya tetap mengapresiasi teman-teman yang sampai hari ini ingin fokus pada kajian-kajian yang sifatnya strukturalis. Menurut saya itu juga tetap penting ya untuk melihat bangunan karya sastra seperti apa. Tapi juga kita perlu mengapresiasi teman-teman yang melihat karya sastra itu sebagai fenomena yang lebih dari sekedar unsur-unsur yang membangun karya sastra itu. Ya, begitu Yogi. Ya. Baik, Mas. Kenapa tadi saya tanyakan itu? Kayaknya sekarang mungkin kajian pendekatan inter, multi, dan transdisipliner itu sedang digandrungi oleh universitas kayaknya, Mas. Iya. Banyak sekali soalnya yang bikin ruang forum-forum berkaitan dengan kajiannya karya-karya yang memang ada pendekatannya inter, multi, dan transdisipliner. Iya. Itu saja sih Mas kalau dari saya. Mungkin nanti kalau untuk mungkin Mas Yusi sudah mempersiapkan panduan ya Mas ya, panduan dalam penulisan sastra. Mungkin habis dari penyampaian Mas Yusi baru kita bisa diskusi dengan teman-teman di forum untuk berkaitan dengan ya. Atau mungkin pertanyaan dulu Gi. Ada pertanyaan dari teman-teman yang baik dulu. Mungkin ya, dari teman-teman mungkin ya jika ada Mas, gitu. Ya. Mengajukan. Silakan unmute 1, 2 gitu mungkin loh kalau ada. Saya kasih 2 dulu ya Mas ya, 2 dulu. Untuk yang terkait dengan buku mungkin. Ngobrol dengan penulis terkait dengan buku dan kritik sastra. Silakan di forum boleh melakukan silakan unmute sendiri dan silakan bertanya kepada narasumber kita.
Belum ada kayaknya ya. Kayaknya yang nanya itu Mas Wawan mau nanya itu Mas. Terus dia pengen tanya sama penulis, sama penulis yang beberapa tulisan Oh iya. Pak telah memenangkan lomba. Apa yang memotivasi Mas Yusri untuk ikut lomba? Kayak Mas Yusri ketika bikin kritik pasti ada lombanya ini. Ya ini, menarik pertanyaannya Wawan ini ya. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa keikutsertaan di dalam lomba itu sebagaimana dimafhumi oleh banyak orang, tentu motivasinya bisa dua. Ada motivasi yang bersifat idealis dan yang kedua motivasi yang bersifat pragmatis gitu. Motivasi yang bersifat idealis itu seperti ini. Jadi saya berusaha untuk ikut dalam berbagai lomba kritik itu dengan tujuan agar kritik sastra yang saya tulis itu mendapatkan respon ya, tanggapan, penilaian, assessment dari para juri. Yang saya melihat para jurinya itu biasanya kita pandang sebagai orang-orang yang mumpuni lah ya. Kita bisa melihat track record-nya dalam dunia kritik sastra atau melihat peran-peran dan kontribusinya dalam dunia sastra. Itu. Jadi itu menurut saya sangat penting ya. Jadi ketika kita ikut kritik, yang menurut saya sangat penting itu adalah kesempatan naskah kritik kita itu bisa dibaca oleh dewan juri yang nanti akan memberikan penilaian apakah naskah kritik sastra yang kita tulis itu sudah layak atau belum. Itu. Yang kedua, ada motivasi yang terkait juga dengan sebuah upaya untuk mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman atas berbagai bacaan-bacaan karya sastra dan juga teori gitu. Itu menjadi sebuah ujian secara personal atau pribadi terkait dengan proses penulisan kritik sastra itu. Apakah memang secara pribadi saya mampu untuk menulis kritik sastra berdasarkan bacaan-bacaan yang sudah pernah saya konsumsi, baik itu karya sastra, kemudian teori-teori yang sudah ada gitu. Kemudian motivasi yang bersifat pragmatis, ya itu manusiawi ya, tentu saja bisa saja terkait dengan penghargaannya, terkait dengan hal-hal lain yang bisa mengikuti atau menjadi dampak ya dari keikutsertaan lomba gitu ya. Meskipun kadang-kadang saya juga berpikir begini, kan dalam lomba kritik sastra itu ada apresiasi yang tinggi atau apresiasi yang biasa gitu. Itu kadang-kadang saya juga tidak terlalu berpikir ya, artinya kadang apresiasinya mungkin tidak sebesar yang kita harapkan, namun mungkin itu menjadi sebuah medium yang penting ya bagi kita untuk mengembangkan kemampuan kita di dalam menulis ya kritik-kritik sastra gitu. Kita perlu berkomunikasi, kita perlu berkenalan, kita perlu berdialog gitu ya dengan para juri, dengan teman-teman nanti yang membaca karya-karya yang kita tulis itu. Begitu mungkin Wan jawaban saya. Jadi kalau saya bilang untuk pengembangan diri dalam menulis kritik sastra kok idealis banget ya gitu, makanya saya juga sertakan itu alasan yang bersifat pragmatis gitu ya. Nah kebetulan yang dua lomba yang saya ikuti terakhir itu bagusnya karya kritik kita itu akan diterbitkan gitu ya rencananya, yang badan bahasa itu sudah proses penerbitan, sementara yang lomba kritik sastra yang di Bali yang saya ikuti itu kabarnya juga akan diterbitkan naskah-naskah pemenang dan juga naskah-naskah terpilih gitu. Dan selain itu, kadang-kadang ketika kita mengikuti lomba itu ada rasa dak-dikduknya juga ya, dak-dikduknya juga. Tapi selama ini saya selalu nothing tulus aja gitu. Artinya ketika saya mendapatkan apresiasi, diberi kesempatan untuk ada di dalam lomba itu sebagai yang terpilih, ya tentu saja ada perasaan senang ya. Tapi jika pun belum, juga saya juga sering kali itu mengalami
kegagalan-kegagalan itu menurut saya itu ya tidak apa-apa gitu. Itu satu proses gitu. Begitu. Mas Kalau saya Wawan. saya nakal Mas, dari sekian banyak proses sayembara kritik sastra yang diikutin, pasti penulis bisa menilai dong. Kira-kira sayembara mana yang kredibel atau yang enggak kan? Ya. Oke. Iya, bisa aja begitu, Gi. Sering dianalisis nggak Mas yang begitu-begitu Mas? Baik, mungkin ada teman-teman yang lain. Kalau tidak ada mungkin Mas Yusri bisa langsung ya, mungkin memberikan saya sampaikan secara sekilas saja ya. Secara sekilas ini berdasarkan pengalaman saja sih ya. Pengalaman nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Saya bisa Yogi dijadikan co-host ya. Jadikan co-host sehingga saya bisa screen sharing kalau bisa gitu. Sudah bisa Mas? Hah? Sudah bisa. Udah bisa ya? Udah. Oke. Oke. Menulis kritik sastra menurut saya adalah sebuah pilihan ya. Itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik teman-teman yang berada di dunia perguruan tinggi sebagai sivitas akademika maupun teman-teman yang menjadi pegiat dunia sastra atau bahkan teman-teman yang menempatkan diri semata-mata sebagai penikmat ya karya sastra. Jadi mereka semua itu punya potensi untuk menulis ya karya sastra, kritik sastra ya maksud saya. Ya kritik sastra ini menjadi satu entitas, satu kajian yang selama ini juga mendapat perhatian masyarakat sastra dan masyarakat di luar sastra secara luas ya. Kita biasanya memahami kritik sastra itu sebagai sebuah analisis, apresiasi atas karya sastra. Kemudian kita juga melihat bahwa kritik sastra itu merupakan sebuah upaya untuk memberikan penilaian terhadap karya sastra terkait dengan baik dan buruknya karya sastra. Kemudian karya sastra, maksud saya kritik sastra itu juga sangat terkait sekali dengan sebuah kajian, sebuah telaah yang berkaitan dengan penggunaan perspektif atau teori ya, teori tertentu dan juga perkembangan atau sejarah sastra. Karena ketika kita menulis kritik sastra, meskipun kita fokus kepada satu kritik sastra, satu naskah karya sastra, tapi kita perlu juga kadang-kadang menempatkan naskah karya sastra yang kita kritik itu di antara atau di tengah-tengah karya-karya sastra yang lainnya. Apa yang membuat karya sastra yang sedang kita kritik itu menarik? Kelebihannya apa? Dan posisinya seperti apa? Apakah karya sastra yang kita kritik itu sebenarnya berkorelasi dengan karya sastra sebelumnya? Kalau iya, apa persamaan dan perbedaannya? Dan dalam periode yang seperti apa karya sastra kita itu menjadi sebuah perhatian publik atau pembaca gitu. Nah, sumber penulisan kritik sastra ini menurut saya bisa dari berbagai macam ya, seperti tentu dari karya sastra. Saya tambahi dalam kurung itu yang mutakhir. Jadi karya sastra yang tengah hangat menjadi perhatian publik, baik itu ditulis oleh para pengarang-pengarang yang sudah dikenal maupun pengarang-pengarang yang belum dikenal tapi potensial untuk berkembang gitu. Menurut saya karya-karya itu akan menarik untuk dikaji. Kemudian yang berikutnya adalah fenomena sastra secara umum ya. Nah, fenomena sastra ini kan terkait dengan sebuah habitus, sebuah wilayah yang di dalamnya diisi oleh penulis karya sastra, pembaca sastra, oleh kritikus sastra, dan oleh berbagai macam elemen yang ada di dalamnya. Kita bisa saja berangkat menulis kritik sastra itu dari satu
ungkapan yang disampaikan oleh seorang pembaca. Dia merasa misalnya terganggu ya dengan satu narasi di dalam karya sastra yang dia baca gitu. Kalau itu menarik itu kan bisa menjadi pemicu untuk itu kemudian dikembangkan. Kemudian yang lain lagi fenomena yang itu terkait dengan membanjirnya satu karya sastra yang mendapatkan respons yang begitu luas. Karya sastra yang menjadi bestseller, yang itu begitu menarik perhatian publik ya secara luas. Kemudian yang berikutnya bisa polemik ya. Polemik sastra itu juga bisa menginspirasi seorang penulis kritik sastra untuk menulis menurut saya. Karena di situ dia bisa mengkritisi baik itu pihak yang pro ataupun pihak yang kontra. Baik itu terkait dengan karya yang disampaikan maupun terkait dengan politik sastra yang sedang terjadi. Meskipun pada konteks ini saya seringkali juga harus hati-hati ya untuk melihat polemik sastra ini secara jernih, secara seksama terlebih dahulu. Jangan sampai kita belum memahami polemik sastra yang terjadi, kemudian kita menulis satu kajian yang itu menurut saya terlalu tergesa-gesa dan prematur. Yang berikutnya adalah berbagai buku kajian sastra. Yang sudah pernah ada itu juga bisa menjadi sumber penulisan kritik sastra. Kita bisa melihat kajian-kajian terdahulu seperti apa, lalu kita tentu perlu menghadirkan perspektif yang berbeda dari yang sebelumnya agar kritik sastra kita itu menjadi satu sumber lah bagi pengembangan dunia sastra. Teori-teori sastra menurut saya perlu ya untuk memperkaya wawasan kita dan menjadi inspirasi juga gitu. Jadi saya tulis itu di buku pengantar buku Jalan Kritik Sastra itu. Jadi seorang kritikus sastra atau penulis kritik sastra bisa memulai dari pemahaman dia atas satu teori yang sering digunakan di dalam pengkajian karya sastra, ataupun sebaliknya bisa memulai dari membaca karya sastra dulu, kemudian sambil berjalan nanti dia akan tahu bahwa karya itu ketika dikritik itu memerlukan pendekatan, memerlukan konsep, memerlukan sudut pandang yang seperti apa. Nah, alasan memilih tema dalam kritik sastra itu menurut saya ya yang pertama hangat ya, aktual dan juga menarik ya perhatian gitu. Yang tema-tema yang itu mungkin ya sudah banyak dikaji oleh orang itu perlu dipertimbangkan misalnya untuk tidak diangkat lagi. Jadi perlu menimbang tema-tema yang baru lah ya. Kemudian yang kedua menurut saya ketika seorang penulis kritik mau menulis, dia perlu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dia terkait dengan topik itu. Kalau dia menguasai, ya tentu saja dia akan lebih aman ya, atau dia akan lebih mempunyai bekal yang baik dalam menulis kritik itu. Meskipun catatan saya tidak memiliki pengetahuan pun ya menurut saya tidak apa-apa ya. Artinya begini, dia bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mengkaji karya sastra sesuai dengan topik yang ingin dia bahas. Dia bisa siapkan dulu. Tetapi kadang-kadang ketika dalam sebuah kondisi di mana ada batas waktu, ada ketentuan tema dan seterusnya, tentu seorang penulis kritik harus menimbang terlebih dahulu apakah dia memiliki kemampuan, kompetensi untuk menulis kritik sastra itu. Kemudian didukung data dan referensi ya. Ini penting menurut saya karena menulis kritik sastra tanpa ada satu data yang memadai terkait dengan naskah atau karya sastra yang mau dikritik, itu menurut saya sama saja memasuki sebuah dunia yang sebenarnya si penulis itu tidak paham sama sekali tentang dunia itu. Dia ibarat masuk di hutan belantara tapi dia tidak mengetahui secara persis apa saja yang ada di dalamnya gitu. Jadi penting untuk membaca benar-benar, mengumpulkan data gitu. Seringkali saya memulai dari membaca ya. Kemudian saya terus terang membuat semacam catatan-catatan gitu ya. Makanya kadang-kadang saya merasa sedih juga ya. Artinya begini, buku-buku karya sastra yang saya baca itu saya beri catatan-catatan gitu ya di sebelahnya gitu ya. Jadi seakan-akan kemudian menjadi penuh gitu ya halaman di dalam buku itu karena saya berpikir begini, saya harus menulis catatan-catatan agar
saya tidak lupa, dan apa yang saya pikirkan tentang narasi, gambaran yang ada di dalamnya itu bisa terekam gitu ya, terdokumentasi dari catatan saya. Memiliki pengaruh nilai dan manfaat ya, menurut saya ini agak subjektif ya, tapi bagaimanapun kritik sastra yang bisa mencerahkan, yang membangun, memberikan kritik yang konstruktif itu menurut saya memberi manfaat ya. Artinya begini, seperti apa yang tadi sampaikan di depan, daripada sekedar hanya melegitimasi, memberikan support, dukungan tanpa memberikan kritik, menurut saya itu justru kontraproduktif dengan semangat untuk mendorong perkembangan sastra ke depan agar lebih maju. Dengan kritik itu menurut saya seorang sastrawan kan juga bisa belajar ya untuk memperdalam karyanya, untuk kemudian bisa melakukan riset perbaikan di masa yang akan datang. Sedang menjadi perhatian publik sastra. Ini juga bisa menjadi satu alasan. Nah, ini teknis ya. Bagaimana sih kita memulai menulis kritik sastra di paragraf awal membukanya itu bisa dengan kutipan, bisa memulai dengan bercerita, mengajukan pertanyaan, memberi gambaran secara umum tentang perkembangan sastra terkait ya. Bergantung dari kritik sastra yang mau kita tulis itu seperti apa gitu. Kalau itu sangat bersifat akademis, tentu saja yang umum adalah misalnya yang terakhir itu yang memberi gambaran secara umum tentang perkembangan sastra terkait itu ya. Dan misalnya menyampaikan konsep-konsepnya di bagian-bagian awal itu seperti apa gitu. Dan saya kadang-kadang bernegosiasi itu. Seperti tadi yang Wawan lihat itu kadang-kadang memang akhirnya bahasanya terlihat ada sentuhan populernya, ada sentuhan yang ilmiah seperti itu. Jadi saya berada di medan itu. Nah, saya melihat justru banyak naskah-naskah kritik sastra di luar dunia akademik itu yang disenangi adalah karya-karya sastra yang memiliki sentuhan-sentuhan seperti itu, yang tidak kaku seperti ketika kita menulis dalam jurnal gitu. Kita bisa bacalah naskah-naskah kritik sastra yang mendapat apresiasi dan mendapatkan perhatian dari para penilai gitu ya. Dan itu mungkin terkait juga dengan penilaian bahwa naskah kritik itu menjadi enak dibaca ketika itu disajikan dengan menarik kayak gitu ya. Nah, ini menulis kritik sastra dengan kutipan itu menurut saya sudah lazim atau jamak ya, saya melihat cukup banyak. Nah, kutipan itu tentu bisa kita ambil dari satu buku, karya sastra yang kita kritik, atau satu referensi yang itu relevan gitu. Misalnya ini saya menulis untuk majalah Horizon, kemudian saya mengutip satu referensi ya di bagian awal tulisan. Kemudian membuka dengan pertanyaan, ini juga bisa kita lakukan, pertanyaan terkait dengan hal yang ingin kita sajikan itu. Kemudian membuka dengan cerita gitu, yang ini memang agak tidak ilmiah gitu ya. Artinya ini kan naratif gitu ya di awal-awal itu menurut saya agar bisa membawa pembaca dalam satu kondisi yang dia seakan-akan diajak untuk terlibat gitu ya di dalam naskah itu. Kemudian dengan merujuk pada konsep teori yang relevan, ini yang tadi sempat saya singgung ya. Jadi saya misalnya di kritik sastra gastrokritik yang mengkaji puisi-puisinya Alfian itu kan saya memulai dari satu kutipan ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ya. Jadi you are what you eat gitu ya. Itu kan satu konsep ya, bahwa kamu itu atau apa yang kamu makan itu bisa merepresentasikan identitas kamu. Gitu. Nah, mengembangkan kritik sastra itu bisa tentu harus fokus pada topik, menggunakan kutipan yang relevan, itu juga penting ya. Artinya daya dukung kutipan itu harus relevan, kemudian penggunaan teori yang relevan, dan menggunakannya dengan cara seperti tidak ya, maksudnya tidak seperti sedang memaksa melakukan analisis atas teks gitu ya. Jadi seakan-akan teori itu menjadi apa ya namanya ya, alat yang dipaksakan gitu, itu menurut saya juga tidak baik ya. Jadi mengalir saja, ini memang membutuhkan proses ya. Artinya begini, kadang-kadang teori yang kita gunakan atau pendekatan itu tidak harus juga terlihat dominan gitu ya, tidak harus terlalu dominan sehingga terkesan mengangkangi, bahkan banyak yang mengatakan itu nanti akan memperkosa teks yang sedang kita analisis.
Yang berikutnya adalah kita perlu untuk mengembangkan kritik sastra dengan analisis yang tajam dan kritis gitu. Nah, ada satu catatan yang menarik, yang itu juga seringkali saya sampaikan ya dalam diskusi-diskusi sastra, yaitu bahwa ketika kita menganalisis, itu kita tidak sedang menceritakan ulang kutipan yang kita sajikan, tapi kita berusaha untuk menggali makna, menginterpretasi gitu ya, memaknai teks itu. Itu yang seringkali terjadi. Jadi seringkali yang terjadi adalah menyajikan data kutipan dalam karya sastra, tapi kemudian yang dilakukan adalah menceritakan ulang gitu ya, sehingga paragraf demi paragraf itu sekedar menceritakan ulang, tidak menilai, tidak berusaha untuk menggali makna yang ada gitu. Itu yang membuat satu kritik kadang menjadi lemah ya, tidak menarik. Jadi sekedar kita seakan-akan membaca summary atau gambaran ya dari karya yang sedang kita baca. Nah, ini kritik sastra yang barangkali perlu untuk dibaca. Yang mutakhir-mutakhir saya sebutkan tadi sudah sedikit banyak saya singgung di depan. Silahkan bisa digunakan untuk memperkaya wawasan, pengetahuan, untuk kemudian nanti diaplikasikan dalam penulisan kritik. Menutup kritik ya bisa menyimpulkan, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif, bahkan kemudian menyajikan satu saran ke depan gitu ya, bahwa kritik sastra terkait dengan topik yang kita bahas harusnya ke depan bagaimana gitu. Itu juga menurut saya bagus dan menarik. Itu Yogi sekilas ya terkait dengan proses penulisan kritik yang bisa saya share, sangat sederhana dan singkat ya. Tentu nanti kalau ada yang ditanyakan disilahkan. Baik, Mas Yusri, terima kasih banyak. Tadi sudah menyampaikan sekilas tentang bagaimana proses menulis kritik sastra. Saya pikir kalau pengen lebih dalam, memang latihan yang paling penting ya Mas ya. Saya juga lumayan panjang ini kalau dipreteli satu persatu gitu. Karena ada mata kuliah sendiri ya Mas ya, sekian SKS ya. Biasa. Ada mata kuliah sendiri. Belajar kritik sastra. Silahkan buat teman-teman. Ini kayaknya ada beberapa temannya Mas Yusri, ada yang dari Jember juga ternyata ya. Mungkin ada yang ingin berkomentar atau mungkin juga pengen sharing dengan Mas Yusri atau dengan Mas Awan. Oke. Saya masih kasih kesempatan dua penanya. Oke, sepertinya masih pada malu-malu untuk pengen untuk bisa ngobrol dengan penulis. Nah, tadi Mas, saya mungkin terakhir Mas ya, saya masih ingin tanya ke Mas Yusri. Tadi kan memang ada di bagian tadi itu teori mutar itu kan literasi tourism ya Mas ya? Iya, literary tourism ya, iya Wan. Iya Yogi. Nah, itu kan kita bisa itu satu hal yang sangat mutakhir dan memang punya, itu kan memang bisa menjadi ada jebakan. Mas Yusri selalu bilang itu jangan terjebak menjadi perjalanan atau kritiknya akan selalu mengarah, atau memang ada hal lain misalnya itu literasi tourism. Terus kita bisa mengaitkan sebenarnya kita paham nggak sih ketika kita menuliskan sesuatu yang berada bukan yang kita tempati atau yang kita hanya sekedar berkunjung saja, itu kita memang terjebak itu kita memahami benar sebenarnya orang-orang di situ seperti apa sih, sosial kulturnya apa, sosial budaya seperti apa, atau mungkin cara mereka dinamika apa yang terjadi di kelompok masyarakat itu. Dan Mas Yusri menyampaikannya dengan apa ya, kalau yang di buku ini kan tidak harus meledak-ledak ya Mas ya. Iya. Saya baca itu masih enak, kalem ya. Iya. Tapi kok nanggung ya? Harusnya dihajar aja sih. Gimana? Ya itu. Tadi boleh ditanggapi nggak? Tadi memang sempat saya singgung ya, bahwa naskah-naskah kritik sastra yang saya tulis itu sebelumnya memang lebih banyak kalau dianggap
ya sebagai kajian memang demikian ya. Artinya saya mungkin kurang untuk melakukan sebuah penilaian ya, terutama terkait dengan kekurangan dan kelemahan karya itu secara langsung gitu ya. Meskipun kalau dibaca, diteliti, ada bagian-bagian di mana saya sebenarnya mempersoalkan itu. Nah, beberapa waktu terakhir itu saya mulai berpikir gitu, mungkin harus lebih eksplisit gitu ya. Tapi tentu dengan bahasa yang lugas lah ya, dengan bahasa yang tetap tidak terkesan menyerang gitu ya. Itu menurut saya juga penting ya, karena untuk kemajuan perkembangan sastra di Indonesia. Nah, terkait dengan kajian saya tentang sastra perjalanan ya di dalam buku Jalan Kritik Sastra itu begini. Jadi ketika saya membaca cerpen-cerpen yang ada di dalam Kumcer itu, saya merasa mayoritas cerpen itu sebatas hanya mengajak kita untuk rekreasi gitu ya, untuk mengikuti perjalanan dan romantisme. Memang temanya di situ ya, tetapi menurut saya di dalam sebuah perjalanan ke satu tempat wisata itu banyak hal yang sebenarnya bisa dituliskan, tidak semata-mata itu terkait dengan kesenangan, terkait dengan refreshing, tapi ada banyak fenomena-fenomena budaya, fenomena sosial yang itu bisa membuat karya sastra, baik itu cerpen, novel yang kita tulis itu menjadi lebih kaya dan berbobot gitu ya, daripada sekedar sifatnya itu traveling atau rekreasi gitu. Nah, hal-hal itu yang luput ya menurut saya dari perhatian penulis, karena mereka begitu asik menikmati narasi-narasi perjalanan, narasi-narasi rekreasi ke tempat-tempat wisata itu. Dan itulah kemudian yang saya lihat kekurangan-kekurangan itu bisa ditutup oleh banyak pengarang di Indonesia sebenarnya ya. Jadi pengarang-pengarang yang menulis karya-karya sastra yang di dalamnya ada nuansa perjalanan, tapi isu-isu yang lain itu digarap dengan menarik ya. Misalnya tadi saya contohkan novel yang saya tulis untuk kritik sastra Balai Bahasa dan Hizki Bali itu ya, yang berjudul Amba. Itu kan ada perjalanan-perjalanan yang digambarkan ya, dari Jakarta menuju ke Buru, melewati Ambon dengan pesawat, kemudian ke Buru dengan kapal dan seterusnya. Tapi tidak berhenti di situ. Di dalamnya kita akan melihat bagaimana Pulau Buru itu menjadi sebuah wilayah yang dulu pernah menjadi tempat ya para tahanan politik itu diasingkan. Bagaimana tempat-tempat itu menjadi kenangan dan bagaimana tempat-tempat itu ternyata memiliki sumber daya alam yang itu sangat sangat penting ya bagi kemajuan Indonesia gitu. Itu yang menurut saya sebenarnya hal-hal yang menarik yang perlu digambarkan. Kalau misalnya kita juga membaca karya-karya sastra bernuansa perjalanan lah, misalnya yang ditulis oleh Raudal Tanjung Banua gitu, kita akan mendapatkan berbagai macam pengetahuan yang penting ya terkait dengan budaya, terkait dengan ritual, terkait dengan kondisi alam. Tetapi yang menarik adalah saya melihat misalnya Raudal itu menyisipkan kritik juga di dalamnya gitu. Jadi mengapa ada eksploitasi alam yang terjadi di satu daerah yang si tokoh aku atau tokoh utama dalam karyanya itu berkunjung ke sana gitu. Seperti itu, Yogi. Jadi bisa kita melihat bagaimana sebenarnya satu karya sastra bernuansa perjalanan itu diolah sedemikian rupa oleh para pengarangnya menjadi sebuah tulisan yang dalam dan menarik ya di satu sisi. Tetapi ketika pengarangnya berhenti hanya pada gambaran-gambaran rekreatif, maka saya menemukan hal-hal itu kemudian menjadi, atau saya merasakan hal-hal itu menjadi sedikit membosankan gitu. Begitu, Yogi. Boleh ikut menambahkan Mas Yogi? Ya, baik Mas. Siap, Mas Wawan, silakan. Iya. Kalau di esai yang membahas buku kumpulan cerpen itu
Mas Yusri kan membahas bagaimana perjalanan-perjalanan yang ditampilkan itu tidak lebih dari sekedar perjalanan rekreasi begitu ya. Dan masalahnya pun masalah yang permukaan antara orang yang rekreasi dengan orang rekreasi lainnya begitu. Nah, saya temukan sesuatu yang unik di sini dengan bukunya Mas Yusri yang lain. Mungkin Mas Yusri baru menerbitkan buku apa namanya, Tamu Kota Seoul ya. Tamu Kota Seoul ya. Ya, Tamu Kota Seoul itu kan bercerita tentang dosen yang jadi dosen tamu di Hankook University of Foreign Studies di Korea. Nah, mungkin ya saya sebagai pembaca merasakan sepertinya ini yang menjadi landasan Mas Yusri menciptakan karya yang seperti ini. Jadi di novel itu yang tampak justru sebaliknya. Jadi permasalahan yang digali di situ justru permasalahan yang ada hubungannya dengan sejarah, ada hubungannya dengan budaya. Dari sejarah Mas Yusri ini menggali persoalan-persoalan perang antara antara Jepang dan Korea. Terus masa kolonialisasi Jepang di Korea begitu. Jadi itu digali untuk menjadi masalah. Dan ini kan sesuatu yang bahkan tidak ikut dalam pembahasannya orang-orang yang menggemari budaya Korea ya. Biasanya kan saat ini kalau kita menggemari budaya Korea lebih menggemari budaya popnya, atau kalau ada elemen sejarah ya sejarah yang sekalian zaman dulu seperti di film Goblin itu ya. Nah, sementara yang dibahas Mas Yusri ini sejarah yang kemarin saja yang sudah banyak tertutupi. Terus yang kedua permasalahan budaya, mulai budaya Wallace-nya mereka minum soju sama budaya privasi yang begitu ketat di Korea yang begitu dihargai itu menjadi bagian dari konflik cerita itu. Yaitu sekedar ini saja, memberikan bandingan yang berkebalikan. Kalau mau contohnya yang seperti apa ya, mungkin Mas Yusri ini memberikan contoh sendiri dengan novel itu ya. Ya. Jadi ada solusi, Mas. Oh, ketika soal yang bisa dipakai. Oke, sudah 11.43. Saya berdua saya mengucapkan terima kasih banyak ke kedua narasumber. Nah, saya mungkin menutup sesi sharing session pada siang hari ini. Mas Yusri Wajah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya di sela-sela kesibukan mengajar. Sabtu masih ngajar ya Mas ya? Sabtu tidak ada, Gi. Halo? Sabtu tidak ada. Sabtu lagi kosong ya? Pas ya. Berarti waktunya. Mas Wawan juga terima kasih banyak sudah mau. Ini Mas Wawan katanya masih ada, masih ngajar apa nggak Sabtu ya? Wawan? Nggak ada ngajar, nggak ada. Nggak ada ya. Bikin video aja. Ya. Itu mengasihkan sekarang. Terima kasih banyak Mas Wawan, Yogi dan Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk acara pada pagi hari ini. Nah, itu saja mungkin perbincangan kita pada siang hari ini. Teman-teman masih bisa melihat, ini akan nanti disiarkan di YouTube, gitu, akan saya upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa melihat lagi tayangan ini. Lalu juga teman-teman bisa juga membeli buku tersebut di toko buku Gramedia dan toko buku lain seperti Togamas juga sudah kita distribusi ke sana. Oke, akhir kata saya tutup sesi Zoom meeting-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu di pertemuan-pertemuan lain. Saya pamit ya Mas ya. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Meeting for